Sejarah Bagelan. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 sampai ke-10 ada kerajaan besar bernama Medang yang terletak di Pohpitu. Kerajaan ini luas, dikenal subur dan makmur. Pusat kekuasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, negara yang bersifat internasional dengan beragama Buddha diperintah oleh dinasti Shailendra. Dan yang kedua, negara yang diperintah oleh sepupunya yang beragama Shiva. Kedua kerajaan ini berada dalam satu istana dan disebut Kerajaan Medang Ibumi Mataram. Berdasarkan prasasti berbahasa Melayu kuno, Desa Sojomerto Batang memperkuat pendapat sejarawan Purbacaraka bahwa hanya ada satu dinasti saja di Jawa Tengah, yakni Shailendra Raja Sanjaya yang menganut Shiva di kemudian hari, mengajurkan putranya Rakai Panangkaran untuk memeluk Buddha. Menurut catatan Boycori, epigraf dan arkeologi, Shailendra merupakan penduduk asli Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh prasasti Wanua Tengah ketiga, Temanggung, yang memuat silsilah raja-raja Mataram lengkap dengan tahunnya. Asal mula Raja Sanjaya dan Tanah Bagelan. Berdasarkan prasasti Canggal, Sleman menjelaskan ada sebuah pulau bernama Yuidwipa, negeri yang kaya raya akan padi, jewawut, dan tembang emas. Raja pertamanya Raja Sana. Setelah dia mangkat, diganti oleh ponakannya Raja Sri Sanjaya. Menurut catatan seorang sejarawan, Raja Sanjaya mendirikan kerajaan di Bagelan. 1 abad kemudian dipindah ke Wonosobo. Sanjaya adalah keturunan Raka-Raka yang bergelar Shailendra yang bermakna Raja Gunung, yang datang dari gunung, atau tuan yang datang dari khayangan. Karena gunung menurut kepercayaan merupakan tempatnya para dewata. Raja Sanjaya dikenal sebagai ahli kitab-kitab suci dan keprajuritan. Amarda, darat dan lautnya sangat kuat dan besar, sehingga dihormati oleh India, Irian, Tiongkok hingga Afrika. Dia berhasil menaklukkan Jawa Barat, Bali, Kerajaan Melayu, Kemis atau Kamboja, Keling, Barus dan Sriwijaya, dan Tiongkok pun diperanginya. Area Kerajaan Mataram kuno Bagelan berbentuk segitiga. Ledok di bagian utara, dikelilingi pegunungan Menoreh di sisi barat, dan pegunungan Kendeng di utara, dan basisnya di pantai selatan dengan puncaknya Gunung Perahu atau Dieng. Di lembah Sungai Begawanta, Sungai Watukuro, kitab sejarah dinasti Tang kuno pada tahun 618 sampai 906. Catatan dinasti Tiongkok tersebut diperkuat juga oleh Van der Meulen yang menggunakan kitab cerita Prahyangan dan Baba Tanah Jawi. Bagelan merupakan hasil proses nama yang final, bermula galuh atau gali menjadi pegaluhan atau pegalihan, menjadi Medangle, Pagelen lalu jadi Bagelan. Dalam prasasti Tukmas Desa Dakwu Gerbang Magelang yang menyebut adanya sungai yang seperti Sungai Gangga, maka Medang Ibumi Mataram bermakna medang yang terletak di suatu negeri yang menyerupai ibu atau lembah Sungai Gangga. Dieng diasumsikan sebagai Himalaya. Perpaduan Sungai Elo dan Progo disamakan sebagai Sungai Gangga, dan pegunungan Menoreh disamakan sebagai pegunungan Widya. Silsilah Raja-Raja Mataram kuno. Pada zaman Mataram Hindu tersebutlah seorang raja yang bijaksana yang bernama Prabu Sowelokolo. Ia memiliki 6 orang putra, masing-masing bernama Sri Moho Punggung, Sendeng Garbu, Sarungkolo, Tunggul Amantung, Sri Getayu, dan Sri Panuhun.
Sri Panuhun memiliki seorang cucu anak dari Joko Panuhun atau Joko Pramono yang bernama Roro Dila atau Roro Wetan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Nyi Bagelan. Roro Dila juga dapat disebut dengan Roro Wetan karena kedudukannya di daerah timur. Sri Getayu memiliki cucu dan putra kaya mutu bernama Awu-Awu Langit. Ia berkedudukan di Awu-Awu Ngombol. Setelah dewasa, Roro Dila menikah dengan Raden Awu-Awu Langit dan menetap di Hargopuro atau Hargorojo. Dari pernikahan tersebut, Roro Dila atau Roro Wetan dan Pangeran Awu-Awu Langit dianugerahi 3 orang putra, Bagus Ganta, Roro Pitrang, dan Roro Taker. Kesibukan Roro Wetan dan Awu-Awu Langit adalah bertani padi, ketan dan kedelai, berternak sapi, ayam, dan juga menenun. Konon karena tanahnya cocok untuk ditanami kedelai dan hasilnya melimpah, maka wilayah tersebut dikenal dengan nama Medanggeli atau Pedelen dan sekarang disebut dengan Bagelen. Roro Wetan atau Nyi Ageng Bagelen sosoknya tinggi besar dengan rambut terurai dan senang memakai kemben lurik. Beliau memiliki keistimewaan berupa kemampuan spiritualnya dan juga payudaranya yang sangat panjang, sehingga ketika putra-putrinya ingin mempeng, ia tinggal menyampirkan ke belakang. Pada suatu ketika, Nyi Ageng Bagelan sedang asik menenun. Sebagaimana biasanya, ia menyampaikan payudaranya ke belakang supaya tidak mengganggu. Tidak disangka datang anak sapi menghampirinya. Nyi Ageng Bagelan mengira itu salah satu putra-putrinya yang ingin mengempeng. Tanpa menghiraukan kedatangan anak sapi tersebut, ia terus asik menenun. Terkejutlah ia ketika menoleh ternyata yang menyusul bukan anaknya, tetapi anak sapi. Kejadian tersebut membuat Nyi Ageng Bagelan merasa malu dan marah, sehingga menyebabkan pertengkaran dengan Raden Awu-Awu Langit. Dan akhirnya ia menyampaikan pesan untuk semua anak cucu beserta keturunannya agar atau jangan tiap melihara sapi. Peristiwa yang memilukan atau menyedihkan juga terjadi kembali pada hari Selasa Wage. Pada waktu itu masih musim panen kedelai dan padi ketan hitam. Keduanya, putrinya Roro Pitang dan Roro Taker, masih senang bermain-main. Namun tidak sebagaimana biasanya, hingga sore hari kedua putri itu tidak kunjung pulang. Selesai menenun, Nyi Ageng Bagelan berusaha mencari. Karena tidak menemukannya, ia menanyakan kepada suaminya. Namun jawab Raden Awu-Awu Langit sepertinya kurang mengenakan. Dengan perasaan marah dan jengkel dibongkar padi ketan hitam dan kedelai di dalam lumbung sehingga isinya berhamburan, terlempar jauh hingga jatuh di desa Katesan dan Wingkoti numpuk. Betapa terkejutnya Nyi Ageng Bagelan ketika melihat kedua putri kesayangannya terbaring lemas pada lumbung padi tersebut. Setelah didekati ternyata mereka telah meninggal. Semenjak peristiwa tersebut, kehidupan Nyi Ageng Bagelan dengan Raden Awu-Awu Langit selalu diwarnai dengan pertengkaran. Akibatnya Raden Awu-Awu Langit memutuskan untuk pulang ke daerahnya, Awu-Awu, sedangkan Nyi Ageng Bagelan tetap tinggal di Bagelan untuk memerintah negeri. Suatu ketika, terdengar kabar bahwa Raden Awu-Awu Langit meninggal di desa Awu-Awu. Mendengar berita tersebut, Nyi Ageng Bagelan merasa sedih dan berpesan kepada Raden Bagus Ganta bahwa anak cucu keturunannya dilarang atau berpantangan untuk berpergian atau jual beli, mengadakan hajat pada hari pasaran Wage, karena pada hari itu saat jatuhnya bencana dan merupakan hari yang naas. Selain itu, orang-orang asli Bagelan juga berpantangan untuk menanam kedelai, memelihara lembu, memakai pakaian kain lurik, kebaya gedung melati, dan kembang bagus tulis. Setelah Nyi Ageng Bagelan menyampaikan pesan tersebut kepada Raden Bagus Genta putranya, ia kemudian masuk ke kamarnya dan kemudian menghilang tanpa meninggalkan bekas atau moksa. Selain itu, Nyi Ageng Bagelan juga mengajarkan kepada anak cucu keturunannya agar melakukan 3 hal.
yaitu bersikap jujur, berpenampilan sederhana, dan lebih baik memberi daripada meminta. Sepeninggalan Nyi Ageng Bagelan, kedudukan dan pemerintahan Bagelan digantikan oleh Raden Bagu Ganta. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.